semuanya. Selamat malam teman-teman. Em, Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ria. Nama saya menjadi viral 3 hari belakangan ini ya di media sosial karena pemberitaan tentang COVID. Saya mau informasi aja. Saat ini kondisi saya sehat. Sampai dengan saat ini saya tidak ada gejala batuk, pilek, panas, nyeri tenggorokan, diare, dan semuanya itu saya tidak ada gejala sampai dengan saat ini. Doakan saja selama 14 hari ke depan kondisi saya tetap stabil seperti ini. Seperti yang diketahui, saya memang bekerja di apotik, di mana apotik itu adalah tempat yang paling beresiko tinggi, karena disitulah orang sakit cari obat. Pasti udah tahu semua ya, dan ya namanya orang sakit kan pastinya tidak steril itu maksudnya pasti ada virus yang dibawa ya teman-teman. Karena kondisi yang seperti itu, saya dan teman-teman memberanikan diri untuk memeriksakan sendiri atas kesadaran sendiri tanpa paksaan dari siapapun, melakukan rapid test antibody dan juga swab antigen. Walaupun hasilnya tidak sesuai dengan yang kami harapkan, tetapi kami yakin, kami percaya bahwa langkah awal kami ini sudah benar. Jadi kita bisa lebih care lagi, lebih tahu lagi apa yang harus dilakukan. Tes ini saya lakukan itu atas niat baik saya, niat baik teman-teman, niat baik dari semuanya, supaya pencegahan atau penanganan untuk COVID ini bisa lebih cepat ya, gitu. Terus saya mau ngucapin terima kasih atas semuanya yang sudah menerima kehadiran seorang suspek COVID. Terima kasih atas dukungan, atas doa, atas perhatian yang sampai dengan saat ini saya dan teman-teman terima. Jadi yang perlu diketahui, COVID ini bukan suatu penyakit hina, penyakit yang menjadi aib dan harus ya kita perlu takut, tapi ya nggak perlu takut-takut banget gitulah, karena sebagian besar 80-90% suspek COVID itu bisa disembuhkan, sangat bisa disembuhkan dengan keyakinan yang kuat ya gitu. Terus saya cuma mengutip beberapa statement dari Kepala Bagian Penyakit Dalam Rumah Sakit Bethsaida, bahwa COVID itu memang penyakit yang membuat gempar ya semuanya. Tapi kalau COVID itu kena ke kita, ya sebenarnya kalaupun ditanya mau atau enggak, pasti jawabnya juga enggak ya. Sama seperti saya juga, sama sekali saya nggak mau karena COVID. Tapi yang berapa hari ini yang saya rasakan itu adalah saya nggak takut, saya yakin saya sembuh. Benar seperti yang tadi disampaikan oleh Kepala Bagian Penyakit Dalam Rumah Sakit Bethsaida, bahwa
karena dari 80 sampai 90% yang terkena COVID itu akan sembuh, dan nantinya juga akan membentuk kekebalan tubuh sendiri. Jadi nanti kalaupun terkena lagi tuh untuk penanganannya itu pasti lebih sedikit ya. Nah, yang paling ditakutin dari COVID ini menjadi buruk itu karena terjadi cytokine cytokine storm. Nah, itu contohnya gimana? Itu contohnya kalau penderitanya itu nggak makan makanan sehat. Puji Tuhan sampai dengan hari ini saya masih dapat kiriman dari orang tua, dari ibu mertua, dari ibu kontrakan, Ibu Yuni, terima kasih. Terus dapat dari lingkungan Santo Pius juga semua makanan-makanan sehat. Jadi saya jamin selama 14 hari ke depan makanan yang saya konsumsi sehat. Nah, terus untuk yang kedua itu yang bisa buruk itu kalau ternyata pengobatannya salah. Saya sudah tiap hari dikontrol juga sama dari pihak puskesmas. Vitamin saya juga stok ya. Semua vitamin sudah di stok dari pihak ownernya Apotek Rosa. Terima kasih ya Pak udah dikasih stok obat, stok vitamin. Nah, terus yang ketiga itu kalau penderitanya itu panik, kecewa, sakit hati, sedih, pastilah ya ngerasain itu di hari pertama saya ngerasain itu bener-bener yang masa sih gue bisa kena, masa sih gue ini sehat kok bisa gue kena. Itu bener-bener yang bikin saya down, ditambah lagi dengan semua berita-berita yang miring, yang ya seakan memojokkan kami yang sudah terkena COVID, yang apa ya, sebenarnya sih banyak yang kena ya, cuma karena kami viral jadi berita itu juga semakin hebat, semakin dahsyat, dikasih bumbu makin enak rasanya gitu, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Nah, kondisi yang seperti itu, yang apalagi yang ditolak, dikucilkan, nggak mau nerima kami di sini, itu yang bikin sebenarnya down banget. Padahal seharusnya kita nggak boleh down, kita harus pikirannya aja udah harus positif, harus sehat. Jadi maaf kalau sampai dengan saat ini ada WA, ada telepon yang ya nanyain bener nggak sih itu kabarnya, terus itu kok bisa kayak gini sih, itu kayak gitu sih, nggak saya jawab. Itu bukan karena saya nggak mau jawab, karena saya sedang menyiapkan mental supaya saya itu nggak down aja gitu loh. Karena kalaupun itu terjadi sama teman-teman, sama semuanya, mungkin juga rasa yang dirasakan juga sama seperti saya gitu. Terus saya tadi sudah konsultasi sama pihak puskesmas, apakah saya perlu untuk ke rumah sakit. Ya, mereka bilang nggak perlu karena saya nggak ada gejala, jadi cukup 14 hari isolasi mandiri di rumah. Itu juga udah saya lakukan sejak tes pertama saya ya, yang dinyatakan reaktif walaupun itu belum positif. Tapi saat ini saya berani untuk bicara bahwa saya hasilnya adalah positif. Itu sudah saya lakukan sebelumnya, isolasi mandiri 14 hari dengan konsumsi semua obat-obatan, terus vitamin dan makanan sehat. Yang perlu ditekankan itu adalah bentuk dukungan untuk kami, support yang positif ya, bukan support yang negatif. Itu benar-benar menjadi obat juga buat kami. Dan
Yang keempat tadi, kenapa bisa jadi buruk itu karena memang kurang istirahat ya, karena kurang cukup. Ya puji Tuhan sih, saya sudah melakukan itu, saya sudah istirahat cukup. Dan yang kelima itu juga kita harus banyak berdoa. Saya juga percaya ini sudah menjadi jalannya, sudah dikehendaki sama Tuhan. Ini adalah momen juga saya mendekatkan diri juga sama Tuhan. Jadi teman-teman, saya mau kasih tahu aja lagi, saya ulangi lagi, penyakit COVID itu bukan aib ya, bukan sesuatu yang hina. Jadi mari bersama-sama kita memerangi penyakit ini. Mulai saat ini, dengan kejadian saya ini, saya menghimbau supaya teman-teman kemanapun pergi, keluar rumah aja pakailah masker. Terus maskernya juga dicuci ya, jangan pakai masker itu terus ya. Masker, terus makan makanan yang sehat, cuci tangan sesering mungkin, pakailah hand sanitizer, pulang dari manapun lepaslah baju, langsung dicuci, langsung mandi, jangan digantung lagi, langsung aja. Terus apalagi ya, hand sanitizer kemanapun pergi tolong dibawa. Terus selanjutnya makan vitamin juga, dan rajin-rajinlah rapid bagi yang suka keluar kota dan juga yang memiliki gejala-gejala seperti mengarah ke COVID. Gak apa-apa, rapid aja, karena semakin cepat kita tahu hasilnya, semakin cepat penanganannya gitu. Sekian dulu ya video dari saya ini. Semoga semua berita-berita di luar sana juga bisa menjadi bentuk klarifikasi kondisi saya seperti apa. Saya masih sehat, masih bisa nyium bau enak, bau nggak enak, rasanya juga mulut saya ini masih enak atau nggak enak, itu saya masih bisa rasakan. Saya mohon doanya semoga 14 hari ke depan kondisi saya tetap terjaga seperti ini. Terima kasih, selamat malam.